إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Muhkamut Tanzilnya, "Walladzina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, maka mereka adalah orang-orang yang telah memikul kebohongan dan dusta ataupun dosa yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita betapa mulia dan agungnya harga diri seorang muslim, sehingga kita dilarang untuk melemparkan tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah serta caci makian yang tidak berdasar. Seorang mukmin hendaknya menjadi cermin bagi mukmin lainnya dalam hal akhlaknya, dalam hal kepribadiannya, dalam hal tutur katanya, dan dalam segenap muamalah-muamalahnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah, "Al-mu'minu mir'atun lil mu'min." Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim ialah yang menyelamatkan muslim-muslim lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, seorang muslim harus berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap saudara-saudaranya, sebagaimana ia juga harus berusaha untuk agar saudara-saudaranya menumbuhkan rasa cinta pada dirinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya,
dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersumpah dengan menyatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, "La tu'minu hatta tahabu." Kalian tidaklah dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. "Awala unabbi'ukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah ku beritahukan tentang sesuatu yang jika kalian lakukan, maka niscaya akan mendatangkan rasa cinta antar kalian. Afsus salam bainakum, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa menghindarkan hal-hal yang dapat menimbulkan ketegangan antar mukminin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru." Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, namun jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kedengkian dan kebencian adalah merupakan karakternya orang-orang kafir, yang dengan itu mereka hendak memurtadkan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Sebagian besar ahli kitab itu mereka menghendaki agar kalian kembali kepada kekufuran setelah kalian beriman, karena kedengkian yang ada dalam diri mereka setelah nyata kebenaran untuk mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya seorang mukmin memperhatikan siapa saja yang ada di sekitarnya, yang kecilnya, kaum mudanya, dan kaum tuanya, serta memperlakukan mereka dengan perlakuan-perlakuan yang pantas. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang sosok pemersatu umat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang sosok pemerhati umat, sehingga beliau bersabda dalam hadis, "Man la yarham saghirana," siapa yang tidak menyayangi yang kecilnya di tengah-tengah kami, "walam ya'rif syarafa kabirina," dan tidak mengenali keutamaan kaum yang tuanya, "falaysa minna," maka bukanlah golongan kami. Seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Jadikanlah kaum tua yang muslim sebagai bapak di sisimu, yang kita senantiasa harus menghormatinya, kita senantiasa harus memperlakukannya dengan cara yang baik, kita senantiasa harus melibatkannya dalam musyawarah-musyawarah, kita senantiasa harus memperhatikan pendapat-pendapatnya dan tidak dianggap sebagai sesama kita. Dan perlakukanlah kaum yang kecil sebagai anak di sisimu." Artinya, kita hendaknya menjaganya, mengajarinya, dan juga membimbingnya, serta jadikan kaum yang muda sebagai saudaramu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bertingkat-tingkatnya keadaan manusia hanyalah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bertakwa. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, "Man akramun nas?" Siapa manusia yang paling mulia? Beliau menjawab, atqahum lillahi azza wa jal, yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah azza wa jal. Namun demikian, memperlakukan manusia sesuai dengan posisi-posisinya,
mempergauli manusia sesuai dengan usia-usianya adalah merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum di antara kalian memperolok-olok sebagian yang lainnya. Karena bisa jadi kaum yang diperolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang memperolok-oloknya. Demikian pula janganlah sebagian wanita di antara kalian memperolok-olok wanita yang lainnya. Karena bisa jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik kedudukannya dibanding wanita-wanita yang memperolok-oloknya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kepada kita bahwasannya memperolok-olok itu adalah sesuatu yang dapat menghilangkan rasa cinta antara kita. Karena memperolok-olok itu adalah merupakan bagian sifat yang zalim. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku, dan aku telah haramkan pula kezaliman untuk kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah kita meminta, kita memohon taufiknya untuk senantiasa menyatukan kita di atas kesatuan akidah dan senantiasa menyatukan kita di atas kesatuan manhaj dalam lingkaran ukhuwah al-islamiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimis shalah.